Iya. Di grup. Device-nya Ini ya? mikrofon oke. Oke, udah, coba. Bentar. Udah. Halo teman-teman, apakah udah ada suaranya? Tak matiin dulu ya. Halo teman-teman, apakah sudah ada suaranya? Oke, udah ada ya. Oke, ini sudah ada suaranya ya, sip. Wah, udah berapa orang nih yang hadir? 33. Jadi dari tadi aku ngomong gak ada suaranya. Oke. Dari mana aja nih? Ciamis, sip, Riau. Oke, sudah ada. Kalteng hadir. Jakarta Selatan hadir. Oke, kita tunggu 2 menit lagi lah ya teman-teman, baru kita mulai hari ini. Udah cukup lama ya kita nggak bertemu di grup kesehatan kecantikan NASA. Teman-teman udah pada ngapain aja nih pagi-pagi? Tangerang hadir. Wow, Wonogiri, Boyolali, Jepara. Rame ya. Udah 59 orang. Mungkin kita udah langsung mulai aja ya teman-teman, biar tidak usah berlama-lama. Hari ini temanya sebenarnya cukup ringan, dan ini adalah biasanya sering kita rasakan nih. Mungkin barangkali kita malah nggak ngeh gitu ya. Kenapa ya kok skincareku kayaknya nggak efektif deh, nggak maksimal deh gitu ya. Mungkin kita pernah ngerasain. Nah, hari ini kita akan bahas tips dan triknya gimana caranya memaksimalkan skincare kita yang kita pakai itu agar lebih efektif. Atau mungkin misalnya udah bekerja, udah ada perubahan, tapi gimana sih caranya biar lebih maksimalin lagi, biar lebih efektif lagi. Nah, barangkali ada yang belum kenal. Perkenalkan teman-teman, nama aku Desti Cahyani Tias. Aku biasa dipanggil Tiwit atau Desti juga boleh. Aku dari konsultan kecantikannya Moreskin gitu. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang selama beberapa jam ke depan ya. Mungkin batasnya adalah sampai jam 11 gitu ya. Itu udah 2 jam gitu ya, udah cukup lama. Oke, nah ini kan kita mau membahas tentang gimana sih cara
supaya skincare kita itu lebih efektif gitu ya. Mungkin di sini coba ini ada beberapa pertanyaan ya, mungkin teman-teman bisa merasakan ya sebenarnya apakah selama ini skincare yang kita pakai itu udah maksimal belum ya. Terus kira-kira ada nggak sih kesalahan yang kita buat dalam melakukan skincare itu sehingga skincare kita tuh nggak maksimal gitu ya. Terus ada nggak sih cara supaya skincare kita itu bisa lebih maksimal juga gitu. Jadi kira-kira ada nggak kesalahannya, terus ada gimana sih caranya supaya skincare kita tuh lebih maksimal gitu. Atau nih pertanyaan yang untuk pembahasan hari ini adalah, ada nggak yang udah pakai skincare lama, mungkin udah bertahun-tahun atau mungkin udah berbulan-bulan tapi hasilnya tuh gitu-gitu aja, atau malah ngerasa kurang bekerja skincare-nya dan nggak ada, atau malah nggak ada efek sama sekali gitu. Coba teman-teman ada nggak yang merasa selama ini udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pakai skincare tapi hasilnya tuh nggak maksimal gitu, atau mungkin hasilnya kok gitu-gitu aja, atau bahkan kayak nggak ada efek gitu. Pernah nggak teman-teman? Oke, coba pernah nggak nih? Kalau misalnya kan kadang ada nih beberapa customer, beberapa dari teman-teman tuh mungkin ada yang ngerasain bertahun-tahun tapi kok nggak ada perubahan, atau mungkin udah pakai 6 bulan lebih skincare itu nggak ada perubahan juga. Nah nih, saya Kak udah bertahun-tahun tapi nggak ada hasil. Nah itu mungkin masih begitu-begitu aja nih muka. Nah mungkin ada penyebabnya pasti teman-teman, entah kesalahan dari kita atau memang skincare itu yang tidak bekerja di kulit kita. Nah, ada banget mungkin cara pemakaiannya atau skincare yang salah gitu ya Mbak. Nah, itu kita akan bahas hari ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasain yang seperti ini nih, kayak nggak ada efeknya, atau mungkin udah ada efek tapi tidak maksimal gitu ya, kayak kok kayaknya kurang ya gitu, apa ini udah maksimal atau belum. Nah, teman-teman siapkan catatan ya, jadi kita akan bahas itu hari ini. Oke. Nah, sebelumnya adalah gini teman-teman. Jadi memang nih ada kalanya dimana kita itu ketika pakai skincare itu skincare yang kita gunakan itu nggak maksimal. Itu bisa banget. Ada kalanya seperti itu. Ada masanya juga ketika kulit kita itu tidak bisa menerima yang namanya efek skincare gitu. Jadi ada kalanya skincare itu nggak bekerja, nggak maksimal di kulit kita. Ada kalanya juga kulit kita itu malah nggak bisa menerima skincare-nya gitu. Entah banyak penyebabnya ya. Jadi kulit kita tuh malah nggak bisa ngerasain dari efek skincare itu gitu. Mungkin seharusnya bisa 100%, kalau terlalu sempurna kalau 100%, mungkin seharusnya bisa 90% kita rasakan atau 85% kita rasakan, tetapi yang kita rasakan hanya 50% atau 60% gitu ya. Nah, biasanya ini ada faktor-faktor yang nggak kita sadari gitu. Jadi, kenapa ya skincare kita itu nggak maksimal di kulit kita, atau mungkin kulit kita yang nggak bisa menerima skincare kita, itu biasanya ada kesalahan, bukan kesalahan sih, mungkin ada biasanya faktor-faktornya itu karena dari diri kita sendiri gitu. Yang pertama, entah cara pemakaiannya kita yang salah, atau yang kedua, mungkin ada hal yang nggak kita lakukan sehingga efeknya itu kurang bagus teman-teman gitu. Jadi dua hal ini tuh bisa banget bikin kulit kita itu nggak bisa menerima skincare dengan baik, atau mungkin skincare-nya yang nggak maksimal di kulit kita gitu. Jadi karena kita salah pakai skincare-nya atau salah cara pemakaian skincare-nya selama ini. Ada juga yang karena mungkin ada suatu hal yang nggak kita lakukan sehingga skincare-nya itu jadi nggak maksimal gitu. Nah makanya nanti di sini kita akan bahas gimana caranya supaya skincare itu jadi maksimal. Karena memang ada beberapa hal yang nggak kita sadari, yang malah kita lakukan itu membuat skincare kita tuh jadi nggak maksimal seperti itu. Nah, yang pertama yang harus dipahami dari efek skincare itu adalah, ini teman-teman harus pahami ya, efek dari skincare itu yang pertama adalah
efek skincare dengan kulit kita itu ibarat pasangan, ibarat kekasih gitu. Ibarat apa ya? Sepasang kekasih. Kenapa tuh kok sepasang kekasih gitu ya? Jadi kenapa dibilang, kalau aku bilang kenapa efek skincare dengan kulit kita itu kayak pasangan kekasih, karena skincare itu memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu, sedangkan kulit kita itu membutuhkan sesuatu. Jadi ngerti ya teman-teman, skincare yang kita pakai dengan kulit kita itu dia saling memberi dan menerima, take and give, kan kayak di hubungan ya. Kalau kita pacaran, kalau kita menjalin hubungan gitu, itu kan kita harus memberi dan menerima ya, saling memberi dan saling menerima. Nah ini sama dengan skincare dan kulit kita. Skincare itu menawarkan sesuatu, sedangkan kulit kita itu membutuhkan sesuatu. Makanya skincare dengan kulit kita itu harus sama-sama suka, istilahnya gitu, harus cocok, harus sama-sama suka, supaya apa? Bisa memberikan efek dari skincare itu. Kulit kita juga bisa menerima skincare tersebut, seperti itu gitu. Nah kadang nih di dunia skincare seperti ini ya teman-teman, itu tuh memang tidak semua orang kulitnya itu cocok dengan satu skincare. Kalau misalnya semua jenis kulit, semua kulit yang ada di dunia ini gitu ya, maksudnya kulit semua orang yang ada di dunia ini cocok hanya dengan satu skincare, pasti nggak akan banyak skincare di Indonesia, pasti nggak akan banyak merek-merek skincare lainnya, pasti hanya satu skincare itu yang dipakai, karena satu merek skincare itu aja itu udah cocok di semua jenis kulit. Makanya nggak semua orang itu cocok dengan satu jenis skincare gitu. Makanya kadang kita tuh misalnya kita pakai produk A, di kita itu bisa cocok banget, tapi ternyata di teman kita itu benar-benar bikin perih, bikin jerawat. Itu bisa banget karena kondisi kulit kita itu semua orang itu berbeda-beda teman-teman gitu. Jadi nggak semua itu bisa cocok dengan skincare yang kita pakai, begitupun sebaliknya, nggak semua skincare yang dipakai orang lain yang ada hasilnya itu bisa cocok di kulit kita gitu. Misalnya ada serum gold. Nah, serum gold nih ternyata aku pakai, ya ampun cocok banget, bagus banget buat kulitku, bisa mencerahkan, bisa mengatasi flek hitam gitu ya. Tapi ternyata waktu aku kasih ke temenku nggak cocok sama sekali. Mungkin ada jerawat yang muncul atau mungkin malah bikin kulitnya perih. Nah, itu tuh bisa sangat terjadi dan itu sangat wajar di dunia skincare, teman-teman. Jadi aku tekankan ya, kalau misalnya kita itu nggak cocok dengan suatu produk, itu nggak masalah teman-teman, maksudnya jangan diambil pusing. Kita cukup mungkin kalau emang nggak cocok sama sekali, kita hentikan, lalu kita bisa cari produk lain yang lebih cocok dengan kulit kita. Karena intinya skincarean itu juga harus cocok-cocokan dengan kulit kita gitu, karena kulit kita nggak akan bisa menerima dengan baik kalau nggak cocok dengan skincare yang kita pakai gitu. Jadi memang harus suka sama suka gitu ya, antara kulit kita dengan skincare yang kita pakai itu harus saling suka, supaya mereka itu bisa saling bekerja sama, saling memberikan efek yang baik gitu. Kulit kita bisa menerima, skincare-nya juga bisa bekerja dengan baik di kulit kita, seperti itu gitu ya. Nah jadi kalau di kondisi seperti ini tuh bukan berarti skincare kita nggak maksimal teman-teman, cuma karena bukan karena nggak maksimal, tapi memang karena belum cocok atau tidak cocok gitu. Jadi itu yang harus dipahami dulu yang pertama, kenapa kok mungkin ngerasa nggak maksimal, padahal sebenarnya bukan nggak maksimal, tapi hanya mungkin tidak cocok dengan produknya gitu. Jadi entah nggak maksimal atau malah nggak bekerja sama sekali, seperti itu. Nah itu yang pertama yang harus dipahami, efek dari skincare yang pertama. Yang kedua, misalnya kondisi kulit kita ini udah cocok banget nih sama skincare-nya. Jadi udah cocok, dalam arti cocok itu dia tidak menimbulkan masalah di kulit ya, mungkin nggak menimbulkan jerawat yang cukup lama, terus nggak menimbulkan perih gitu atau merah-merah. Nah itu berarti cocok ya teman-teman. Nah udah cocok nih skincare-nya, tapi kok kurang maksimal ya gitu. Nah ini nanti yang akan kita bahas teman-teman. Jadi yang kejadian ini yang akan kita bahas. Jadi udah cocok nih,
Jadi teman-teman itu bukan masalah nggak cocok lagi, tapi ini kondisinya teman-teman udah cocok, tapi kok gitu-gitu aja ya mukanya, gitu-gitu aja ya efeknya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, gitu. Gitu. Sampai di sini paham ya teman-teman? Banyak yang hadir, 102 orang. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan, aku saranin nanti aja teman-teman tanyanya. Jadi pas di sesi pertanyaan, jadi nggak akan ketimbun, oke? Nah, next. Jadi ini ya, yang akan kita bahas adalah gimana kalau ceritanya nih kita udah cocok nih kak, tapi kok tetap nggak ada hasilnya gitu ya. Oke, kita bahas. Nah, gimana caranya supaya kulit kita itu bisa merasakan skincare yang lebih maksimal atau memaksimalkan skincare kita. Yang pertama adalah, maaf teman-teman. Oke, yang pertama adalah melakukan pembersihan dengan tepat. Nah, ini seringkali kita abaikan teman-teman, ya kan? Melakukan pembersihan dengan tepat, pembersihan wajah dengan tepat. Nah, ini cara pertama supaya kita bisa memaksimalkan skincare kita. Yuk ditulis. Yang pertama adalah melakukan pembersihan dengan tepat. Kenapa? Karena sel kulit mati dan minyak yang berlebih itu dapat menghambat penyerapan skincare. Nah, ini mungkin teman-teman suka sepelekan, suka dianggap hal kecil gitu ya. Padahal ini efeknya luar biasa gitu. Jadi gini teman-teman, ketika kita beraktivitas seharian gitu ya, kita keluar rumah, kita ketemu polusi udara, muka kita tuh ada minyaknya juga. Nah, namanya minyak dan kotoran-kotoran yang ada di wajah kita itu harus dibersihkan secara tepat dan sempurna gitu ya. Maksudnya tepat dan benar lah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak melakukan pembersihan dengan benar, dengan tepat, ketika kita menggunakan skincare itu akan susah meresap gitu. Kenapa? Karena ibaratnya minyak dan kotoran-kotoran ini, sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita itu melapisi kulit kita gitu. Jadi memberikan lapisan kulit kita, sehingga ketika kita mau pakai skincare, entah serum, entah krim gitu ya, itu dia malah menghambat penyerapannya gitu. Jadi malah mempersulit penyerapan, sehingga apa ya, skincare kita nggak bisa masuk dengan sempurna, atau mungkin bahkan nggak bisa masuk sama sekali. Jadi apa ya, nggak ada efek yang kita rasakan teman-teman dari skincare kita gitu. Jadi harus melakukan pembersihan dengan tepat. Gimana caranya? Kita sering-sering melakukan double cleansing. Apalagi teman-teman yang suka pakai make up, itu wajib pakai micellar water atau pakai cleansing sebelumnya. Sebelum cuci muka tuh kita harus cleansing dulu, membersihkan dulu, baru kita cuci muka gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka banget make up, nah setelah seharian beraktivitas terus kita mandi, ya mandi sorenya atau mandi malam, nah itu kan kita cuci muka. Disitulah sebelum cuci muka kita pakai micellar water dulu. Kalau dari Moreskin kita ada micellar water. Nah itu untuk membantu mengangkat kotoran, debu, bahkan sisa-sisa make up gitu. Jadi pasti kan masih ada nih make up yang entah foundation, entah concealer yang kita pakai gitu ya. Nah kadang kalau misalnya kita cuma melakukan pembersihannya dengan sabun cuci muka, itu kadang kurang maksimal teman-teman. Jadi kadang masih ada sisa-sisa kotoran atau make up itu yang masih menempel di wajah kita. Makanya kita harus melakukan yang namanya double cleansing atau 2 kali pembersihan, dengan micellar water dulu, baru dengan sabun cuci muka yang kita pakai. Seperti itu. Nah, terus nih, misal gimana sih kak cara kita taunya kalau muka kita tuh udah cukup bersih setelah cuci muka gitu ya. Caranya adalah teman-teman ambil kapas, lalu teman-teman bisa tuangkan entah toner, entah face mist, entah cleansing whitening. Bisa kalau teman-teman pakai Natur atau Moreskin Pink itu ada cleansing whitening. Ada kalau misalnya teman-teman lagi pakai toner atau teman-teman ada pakai face mist, nah itu teman-teman tuangkan itu di kapas tadi, lalu teman-teman usap aja perlahan, nggak usah digosok-gosok ya, diusap aja perlahan. Teman-teman bisa lihat di situ kalau di kapasnya masih ada kotorannya
entah sisa make up atau kotoran, biasanya kan agak hitam coklat gitu ya kalau dari wajah kita yang kotor. Nah, misalnya masih ada, berarti teman-teman belum 100% bersih, belum tuntas pembersihannya. Nah, itu kadang hal-hal kayak gitu tuh yang membuat skincare kita jadi nggak maksimal gitu. Makanya kita juga perlu ya teman-teman, namanya sabun cuci muka. Jangan menggunakan sabun cuci muka itu pakai sabun badan, sabun mandi. Jangan, karena itu berbeda dari segi bahannya, kandungannya dan manfaatnya itu jelas berbeda. Kita harus pakai sabun cuci muka itu ya memang sabun untuk wajah kita gitu. Jangan pakai sabun mandi. Terus kita juga ketika melakukan ketika kita mencuci muka kita itu juga jangan yang cuma busain, cuma disabunin cepet aja terus udah kelar. Kita juga harus benar-benar make sure atau kita harus yakin kalau wajah kita tuh benar-benar udah bersih. Kita lakukan pemijatan, kita benar-benar membersihkan, gak hanya kadang kan nih ada orang yang cuci mukanya itu cuma yang zut gitu, terus udah kelar cepet gitu kan, cuma di bagian satu daerah ini doang, yang penting kena sabun, yang penting berbusa. No, jangan. Kita harus yakin dan kita harus benar-benar pastikan kalau wajah kita tuh udah bersih pakai sabun wajah gitu, pakai sabun cuci muka kita. Biasanya tuh nanti di daerah hidung dulu, terus daerah pipi, bagian hidung di pinggir ini itu juga kadang kan ada kotorannya teman-teman. Lalu di bagian dahi, bagian dagu, biasanya tuh yang berminyak, daerah-daerah berminyak. Nah, itu benar-benar kita bersihkan. Kita benar-benar kita kasih pijatan lembut gitu. Tapi juga jangan lama-lama ya cuci mukanya. Jangan lebih dari 1 menit lah gitu. Tapi kita benar-benar harus yakin kalau wajah kita tuh benar-benar bersih gitu teman-teman. Jadi jangan asal cuci muka, jangan asal pakai sabun cuci muka juga. Jadi benar-benar harus cocok, dan jangan pakai sabun mandi ya untuk sabun cuci muka gitu. Lalu juga lakukan double cleansing, yaitu bisa pakai micellar water gitu. Kalau dari Moreskin bisa pakai micellar water gitu. Seperti itu teman-teman cara yang pertama. Nah, ini mungkin coba ada sharing nggak? Kira-kira mungkin selama ini teman-teman cuma asal cuci muka gitu ya, cuma yang penting kena air, kena sabun, udah kelar gitu, nggak melakukan bener-bener pemijatan atau bener-bener dibersihkan dengan lembut dan dengan dari hati gitu loh yang membersihkannya. Nah, mungkin teman-teman juga ada nih yang penting udah cepat aja deh gitu cuci mukanya. Nah, itu jangan ya. Jadi kita benar-benar harus tuntas dalam membersihkan wajah kita gitu. Karena sama aja kalau misalnya masih ada kotoran, masih ada sel kulit mati, masih ada minyak gitu ya yang melapisi wajah kita, itu akan mempersulit, menghambat penyerapan skincare. Jadi skincare itu nggak akan maksimal gitu. Coba teman-teman, ini dari yang pertama nih, kira-kira udah tepat belum ya gitu. Oke, udah paham ya nih teman-teman di poin pertama. Next, yang kedua, caranya supaya skincare kita maksimal adalah pakai sunblock dengan benar. Nah, ini aku udah di webinar manapun, di seminar apapun ya, di live manapun, aku selalu tekankan untuk selalu gunakan yang namanya sunblock ya teman-teman ya. Gunakan sunblock. Ini adalah yang terpenting juga, yaitu sunblock teman-teman. Karena apa? Kulit kita tuh nggak ada apa-apanya tanpa sunblock gitu. Oke, nah gimana sih cara pakai yang benar? Yaitu sebenarnya ukuran sunblock yang benar adalah 1/4 sendok teh. Tapi kan kita nggak mungkin ya teman-teman, kita setiap pagi ngukur pakai sendok teh 1/4-nya gitu sunblocknya. Nah, kita bisa pakai takarannya itu 2-4 jari penuh. Jadi penuh segini ya teman-teman. Untuk wajah dan leher setiap hari, setiap pagi sampai sore, itu kita harus gunakan terus yang namanya sunblock. Oke. Nah, untuk teman-teman sebenarnya bisa pakai 4 jari penuh itu untuk wajah dan leher. Tapi kalau teman-teman misalnya ya yang pakai jilbab gitu ya, yang berhijab, itu cukup 2 jari juga udah cukup, cuma di wajah doang. Lehernya kan ketutupan. Nah, itu mungkin nggak begitu terpapar langsung oleh sinar matahari. Tapi kalau mau dipakai juga nggak masalah, malah lebih bagus ya kan. Jadi antara 2-4 jari teman-teman. Itu takaran yang betul ketika menggunakan sunblock. Dan harus di reapply atau dipakai terus sunblocknya setiap
hari dan seharian itu gitu ya. Jadi misal kita jam 7 kita udah pakai sunblock, jam 9 atau jam 10 kita udah pakai lagi. Begitu seterusnya, setiap 3-4 jam sekali sebisa mungkin itu kita pakai terus. Nah, misal teman-teman yang kalau misalnya mau habis wudhu kak, habis sholat kak, nah itu dipakai lagi nggak masalah teman-teman. Terus teman-teman kalau misalnya mau pakai sunblock, mau reapply, terus mau cuci muka dulu, boleh, tapi nggak perlu pakai sabun gitu. Jadi cukup dibilas aja dengan air gitu ya. Terus teman-teman mau pakai sunblock lagi boleh gitu. Dan sunblock ini adalah kunci. Kalau menurut aku sunblock itu kuncinya teman-teman, kunci untuk skincare yang efektif. Kenapa? Nah ini aku udah selalu bilang wajah kita tanpa sunblock itu nggak ada apa-apanya. Sama juga walaupun kita udah pakai skincare mau harga 7 juta, 8 juta, 10 juta teman-teman, itu nggak akan ada hasilnya, nggak akan efektif, nggak akan maksimal kalau kita nggak pernah pakai sunblock gitu. Jadi ya aku selalu bilang ibarat kita ini udah merawat kulit kita dengan baik, tetapi kita malah merusaknya kembali karena sinar matahari, karena kita nggak pakai sunblock itu tadi gitu teman-teman. Jadi sunblock itu sangat penting dan penggunaannya harus tepat ya gitu. Kita nggak bisa asal-asalan, nggak boleh irit-irit pakai sunblock, no. Biarkan dia cepat habis, yang penting wajah teman-teman itu tertutupi dengan sempurna, terlindungi dengan sempurna gitu. Jangan cuma pakai seuprit ya, itu bukan takaran yang benar gitu. Jadi harus 2 jari ini full atau 4 jari ini full. Seperti itu teman-teman gitu. Jadi jangan lupa sebelum teman-teman keluar dari rumah, atau bahkan kalau teman-teman cuma di rumah, di dalam ruangan sekalipun, tetap gunakan yang namanya sunblock gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Ini adalah sebenarnya sunblock ini adalah skincare yang paling gampang, atau kunci yang paling gampang untuk merawat kulit kita adalah dengan sunblock. Karena kalau kita, apalagi kalau teman-teman mau kulit yang cerah ya, yang bersih, yang glowing, itu nggak mungkin nggak menggunakan sunblock, harus pakai sunblock. Karena apa? Jangan lupa matahari itu merupakan penyebab utama dari yang namanya kulit kusam, yang namanya flek hitam. Itu tuh 90% penyebabnya itu dari matahari teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau kulitnya cerah, yang mau kulitnya nggak cepat menua, mulai dari sekarang pakai sunblock dengan ukuran yang tepat, dengan takaran yang tepat juga. Setiap hari jangan sampai skip sunblock, jangan sampai melewatkan sunblock gitu. Karena itu tadi seperti yang aku bilang, kita udah misal nih kita udah setiap hari udah skincarean, kita udah pakai skincare dari A sampai Z ya, udah lengkap semuanya, bahkan mahal banget sekalipun ya. Mau kita udah rendem-rendeman pakai retinol misalnya ya, udah kita mau cuci muka juga pakai skincare ini semua, itu nggak akan ada hasilnya kalau kita nggak pakai sunblock gitu. Karena itu kita sudah merawat untuk dirusak kembali oleh si sinar matahari gitu. Jadi jangan lupa penyebab utamanya adalah sinar matahari teman-teman gitu ya. Jadi yang kita harus lakukan adalah melindungi wajah kita dari sinar matahari. Nah nih, coba teman-teman refleksikan diri nih ya. Kira-kira udah pakai sunblock belum selama ini? Kalau belum, jangan harap kulit teman-teman bisa maksimal gitu. Tapi kalau misalnya juga baru-baru pakai, juga jangan berharap kalau sudah ada hasilnya teman-teman. Kalau teman-teman baru-baru aja pakai, misalnya baru sebulan pertama, 2 bulan pertama, itu memang belum terlalu kelihatan hasilnya teman-teman. Itu tuh hasil pemakaian sunblock itu juga jangka panjang ya. Ntar kita nanti lama-lama akan merasakan, ih kok muka aku kayaknya udah nggak cepet jerawatan ya, atau ih muka aku jadi gampang bekas jerawatnya jadi gampang hilang ya. Nah itu yang akan kita sadari nanti. Atau mungkin kayak wah skincare-nya emang benar-benar bekerja nih. Nah itu karena dari penggunaan sunblock teman-teman. Seperti itu gitu. Jadi aku tekankan lagi, sekali lagi, sunblock itu adalah kunci. Jadi kita harus pakai sunblock atau sunscreen itu sesuai dengan takarannya setiap hari, setiap pagi sampai sore hari. Selama masih ada matahari kita harus pakai sunblock gitu. Jadi teman-teman jangan mengeluh kalau misalnya tidak ada hasil karena tidak pakai sunblock juga gitu. Karena ya itu tadi, kita keluar untuk dirusak lagi oleh matahari. Jadi harus ada perlindungan dari sunblock atau sunscreen gitu. Oke, next yang ketiga. Nah, ini juga cara yang ketiga adalah gunakan bahan aktif setelah eksfoliasi. Gimana tuh Kak maksudnya gitu ya?
Jadi gini teman-teman, setelah kita melakukan eksfoliasi, ini teman-teman udah tahu ya eksfoliasi itu apa. Eksfoliasi itu adalah pengangkatan sel-sel kulit mati, pokoknya pengangkatan kotoran sel kulit mati semua yang ada di wajah kita gitu. Jadi biar supaya benar-benar bersih, bahkan bisa sampai ke dalam-dalam. Jadi yang namanya komedo itu kita bisa cegah dan kita bisa bantu hilangkan gitu. Nah, eksfoliasi ini teman-teman mengurangi sel kulit mati yang tadi kita bahas di awal itu menjadi penghambat penyerapan skincare gitu. Nah, tapi gimana Kak maksudnya gunakan bahan aktif setelah eksfoliasi? Jadi gini teman-teman, setelah teman-teman melakukan eksfoliasi, entah gimana caranya, mungkin kalau dari Moreskin teman-teman pakai eksfolian krim dan pakai face mask itu adalah bagian dari eksfoliasi. Nah, setelah teman-teman eksfoliasi misalnya menggunakan masker, teman-teman itu disarankan nih langsung pakai serum atau krimnya gitu. Nah, saat-saat seperti itu saat-saat paling efektif untuk menggunakan skincare gitu. Karena apa? Ibarat wajah kita itu habis dibersihkan, habis diangkat sel-sel kulit matinya. Nah, otomatis kulit kita tuh ada lapisan baru. Nah, di situ kita kalau pakai skincare, entah serum, entah krim, itu bisa lebih maksimal. Makanya face mask ini selalu aku taruh di rangkaian awal kalau kita mau skincarean gitu. Tapi juga eksfoliasi jangan setiap hari ya, no, itu udah salah kalau setiap hari. Cukup eksfoliasi itu cukup 2 kali seminggu untuk pemakaian masker. Beda lagi dengan eksfolian krim teman-teman. Eksfolian krim ini memang sudah diformulasikan untuk dipakai 7 hari berturut-turut, itu nggak masalah karena memang sudah dibentuk seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya teman-teman pakai masker di tengah-tengah rangkaian skincare, teman-teman bisa pakai itu di awal setelah cuci muka, terus teman-teman pakai face mask, dibilas, baru teman-teman bisa pakai serum dan krimnya gitu. Nah, itu gunakan bahan aktif setelah eksfoliasi itu maksudnya itu. Atau mungkin teman-teman nih barangkali menggunakan bahan produk-produk eksfoliasi di luar Moreskin gitu ya, misalnya itu juga bisa. Jadi setelah itu teman-teman langsung gunakan setelah menggunakan produk eksfoliasi, teman-teman langsung pakai serum dan krimnya. Itu akan lebih efektif gitu. Nah, misal teman-teman juga di sini pakai eksfolian krim. Nah, eksfolian krim ini kan dipakai di malam hari ya. Di malam hari di paling terakhir lagi kan. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan itu di pagi harinya. Pagi harinya teman-teman bisa pakai serum untuk pagi hari atau mungkin pakai krim pagi. Dan jangan lupa pakai sunblock. Seperti itu gitu. Jadi gunakan bahan aktif setelah eksfoliasi itu seperti itu maksudnya teman-teman. Setelah teman-teman melakukan eksfoliasi, entah mungkin ada pakai toner yang eksfoliasi atau pakai masker seperti ini atau pakai krim eksfolian seperti ini. Nah, setelahnya teman-teman bisa memaksimalkan dengan langsung menggunakan skincare gitu. Jadi serum atau krim pasti dia akan lebih mudah meresap, lebih gampang meresap gitu. Nah, mungkin saat-saat di situ tuh teman-teman bisa memaksimalkan skincare teman-teman gitu. Oke, paham ya teman-teman di sini sampai di sini. Next, yang terakhir. Nah, ini hari ini kita webinarnya singkat aja, sharing-sharing. Teman-teman bisa maksimalkan nanti di pertanyaan. Yang keempat, yang terakhir yaitu gunakan skincare yang mengandung bahan aktif itu dengan cukup. Hah, gimana tuh Kak maksudnya gitu ya? Nih teman-teman, jangan berharap kita pakai 1 tetes serum misalnya, 1 tetes serum itu untuk seluruh wajah dan leher, terus kita itu berharap hasilnya tuh udah besok tuh udah kelihatan. Itu nggak bisa teman-teman, jangan berharap seperti itu. Yang namanya kita menggunakan skincare, serum, krim gitu ya, itu tuh ada takarannya, ada cara pakainya gitu ya. Kita nggak bisa teman-teman cuma pakai skincare seuprit untuk seluruh wajah kita, itu nggak bisa. Terus kita berharap besokannya atau 3 hari kemudian wajah kita tuh bisa ada hasilnya. No, kita aja pakai skincare sedikit-sedikit, irit-irit, ya pasti hasilnya juga akan lebih irit-irit kan teman-teman, atau mungkin malah nggak bekerja sama sekali. Karena ibarat nih kita pakai, misalnya kita mau minum sirup ya, kita mau minum sirup, gelasnya aja segini, misalnya gelasnya segini ya teman-teman, terus kita cuma tetesin seuprit doang sirupnya, kira-kira kerasa nggak sirupnya? Kerasa manisnya nggak? Kerasa rasanya nggak? Enggak kan? Nah, seperti itulah juga teman-teman kondisi kulit kita. Kulit kita nih segini nih, muka kita nih segini lebarnya ya, segini gedenya. Kita cuma pakai 1 tetes atau 2 tetes
jangan harap itu maksimal ya teman-teman, jangan harap itu hasilnya itu akan terlihat dengan cepat. Nggak mungkin teman-teman, karena itu itu sangat lama pasti prosesnya kalau kita pakai irit-irit. Jadi biasanya kalau kita pakai serum itu 3-4 tetes teman-teman ukurannya. Pokoknya bener-bener seluruh wajah itu bener-bener basah, bener-bener lembab, bener-bener teroles oleh serum atau krim gitu. Pokoknya kita nggak boleh irit-irit, tapi juga jangan terlalu banyak ya, jangan langsung semua ditaruh di wajah kita, no. Kita biasanya tuh 3-5 tetes untuk serum. Kalau krim ya maksimalkan seluruh bagian wajah kita itu ada krimnya gitu, teroleskan oleh krim seperti itu. Jadi nggak boleh irit. Misal serum cuma 15 ml bisa dipakai lebih dari 3 bulan. Nah itu tuh aneh sebenarnya teman-teman. Itu tuh mungkin sudah bukan takaran yang pas. Makanya mungkin teman-teman juga ngerasa kok lama banget ya ini nggak ada efeknya ya, kulitku nggak ada efeknya. Ya gimana nggak ada efeknya? Orang serum cuma 15 ml teman-teman pakai sampai 3 bulan lebih, 4 bulan lebih, 5 bulan lebih. Wah itu udah nggak efektif teman-teman. Dan itu pasti mungkin cukup irit, atau entah karena teman-teman terlalu irit, atau mungkin malah nggak setiap hari dipakai. Nah kalau nggak setiap hari dipakai juga ya nggak bisa teman-teman gitu. Jadi skincare kita tuh nggak maksimal bekerja di kulit kita, makanya mungkin hasilnya juga ya begitu-begitu saja gitu. Dan jangan lupa semua skincare juga butuh proses ya, nggak bisa kita hanya minta seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu itu adalah untuk penyesuaian skincare doang teman-teman. Jadi cocok tidaknya kita dengan skincare itu membutuhkan paling tidak tuh 1 bulan. Lebih dari 1 bulan masih jerawat, masih mengalami yang namanya perih segala macam, berarti kemungkinan tidak cocok gitu. Tapi kalau selama sebulan itu berangsur membaik, ya berarti itu hanyalah proses penyesuaian di awal gitu. Jadi butuh proses ya teman-teman, nggak bisa kita hanya seminggu 2 minggu. Minimal itu paling cepat aja sebulan. Itu aja mungkin udah setiap hari, mungkin juga wajahnya teman-teman itu cepat meresapnya ya, cepat efeknya. Nah itu paling nggak membutuhkan 1 bulan gitu. Apalagi produk-produk anti aging itu minimal membutuhkan waktu 6 bulan teman-teman untuk kelihatan hasilnya. Itu aja pemakaian rutin setiap hari ya, jadi benar-benar rutin, benar-benar rajin pakainya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi aku review lagi ya dari awal, gimana sih caranya supaya skincare kita itu bisa maksimal, atau mungkin efek dari skincare kita itu bisa lebih efektif dan lebih maksimal. Yang pertama caranya adalah melakukan pembersihan dengan tepat, yaitu bisa dengan double cleansing gitu ya, dengan misal water dulu baru facial wash cream, baru nanti dicek dengan kapas, ditaruh di toner, dikasih toner atau kasih face mist atau kasih cleansing lagi, lalu kita oleskan apakah sudah bersih atau belum, gitu caranya. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena sel kulit mati dan minyak itu memberikan lapisan baru untuk kulit kita, bisa memberikan lapisan baru. Dan itu malah menghambat penyerapan skincare. Makanya mungkin skincare kita tuh nggak bekerja dengan baik karena itu. Yang pertama, masih ada kotoran di wajah kita, minyak lah, sel kulit mati menumpuk lah ya kan. Jadi susah meresapnya, susah masuk gitu loh. Yang kedua, yaitu dengan pakai sunblock dengan benar. Ini selalu aku tekankan, kalau teman-teman mau hasil yang maksimal, pakailah sunblock. Dan pakai sunblock itu nggak bisa langsung sebulan 2 bulan udah kelihatan hasilnya, enggak. Itu baik lagi ke kondisi kulit teman-teman. Ada yang bisa langsung ada hasilnya, skincare yang langsung ada hasilnya, atau mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan cara pakainya yaitu 2 jari penuh, 2-4 jari penuh setiap hari, setiap pagi sampai sore, selama masih ada matahari. Itu pemakaian yang tepat untuk sunblock gitu ya. Dan jangan lupa, matahari adalah penyebab utama permasalahan kulit di Indonesia. Jadi kulit kita harus dilindungi dengan yang namanya sunblock atau sunscreen gitu. Yang ketiga, gunakan bahan aktif setelah eksfoliasi, yaitu misal teman-teman habis maskeran, habis pakai produk-produk eksfoliasi seperti eksfolian krim. Nah, setelahnya atau besok harinya teman-teman maksimalkan dengan penggunaan serum atau krimnya gitu. Karena ibarat kulit kita tuh lagi baru-barunya, lagi bagus-bagusnya, lagi nggak ada yang menutupi apapun. Nah itu teman-teman langsung pakaikan serum atau maskernya gitu. Kalau di Moreskin tuh
eksfoliasinya itu eksfolian dengan masker. Jadi setelah yang bisa dipakai setelah eksfoliasi yaitu setelah penggunaan masker. Kalau eksfolian teman-teman bisa paginya, dimaksimalkan di pagi harinya gitu. Yang terakhir, gunakan skincare yang mengandung bahan aktif itu dengan cukup. Maksudnya skincare yang mengandung bahan aktif itu ya kayak serum, ya kayak krim, karena dia mengandung bahan aktif yang bisa mengobati, bisa mengatasi permasalahan kulit kita. Nah, harus dengan cukup, yaitu dengan takaran yang pas. Misalnya ya dengan 3-4 tetes untuk serum. Kalau untuk krim ya seluruh wajah bener-bener kena krimnya gitu ya. Jangan irit-irit pakai skincare, teman-teman. Harus sesuai dengan takaran lah ya. Maksudnya ya 3-5 tetes lah setiap hari gitu. Jangan cuma 1 tetes, 2 tetes, itu tidak akan, itu sangat lama teman-teman nanti prosesnya gitu. Karena ya nggak ada efeknya juga gitu ya. Seperti itu. Dan yang pasti semua skincare ini butuh proses gitu. Jadi memang kita harus sabar gitu. Oke. Untuk penjelasannya sekian. Teman-teman yang mau bertanya boleh banget, silahkan sekarang bertanya. Ini aku scroll paling atas yang masih ada ya. Kalau misalnya teman-teman tertimbun bisa di-chat lagi. Oke. Cuci muka, micellar water, sunblock, masker atau serum. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya boleh. Kita masih ada waktu nih. Terima kasih Kak ilmunya, sama-sama. Ya, boleh nih dicatat-catat nih di tips-tipsnya nih teman-teman. Bersihkan muka dengan benar, cuci muka dengan dipijat, yes. Gunakan sunblock, betul. Gunakan serum 3-5 tetes. Bener, itu minimal ya. Kadang kalau aku pribadi teman-teman, ini nggak ada serum nih di depanku. Jadi kalau serum kayak yang pakai pipet gitu ya teman-teman, yang kayak Moreskin pink gitu ya. Nah itu aku tetesnya tuh 1 di dahi, 1 di pipi kiri, 1 di pipi kanan, terus 1 lagi di dagu. Kalau masih ada sisa di pipetnya, aku keluarin lagi buat aku pakai lagi sampai di leher-leher. Kayak gitu teman-teman. Gitu. Jadi jangan irit-irit ya, sama juga sunblock juga jangan irit-irit gitu, harus sesuai dengan porsinya. Krim eksfolian jadi nggak dipakai langsung setelah maskeran ya Kak? Enggak, kalau krim eksfolian itu dipakai pokoknya krim eksfolian itu dipakai paling terakhir teman-teman. Jadi kayak penutup rangkaian malam gitu. Kalau mau dipakai setelah maskeran, ya berarti harus melewati tahap si serum dulu, si krim dulu, baru pakai krim eksfolian gitu. Kalau untuk komedo yang hitam, bagaimana Kak cara membersihkannya? Aduh, ketimbun. Kalau untuk komedo seperti itu ya teman-teman, itu mulai kalau misalnya teman-teman banyak komedo, itu berarti pembersihannya memang nggak tepat. Atau mungkin teman-teman suka menunda-nunda yang namanya mencuci muka gitu ya. Nah itu bisa jadi komedo nanti lama-lama. Makanya pembersihannya harus tepat kayak tadi. Teman-teman pakai double cleansing dulu. Mulai pakai micellar water, baru pakai sabun cuci muka gitu ya. Terus pakai masker strawberry. Terus mungkin bisa dibantu dengan exfoliant cream kalau misalnya punya komedo. Supaya apa? Karena exfoliant cream itu bisa mempercepat regenerasi kulit. Dan dia itu bisa membantu membersihkan pori-pori juga gitu. Untuk pemakaian sunscreen minimal usia berapa Kak? Nah ini sebenarnya sunscreen itu udah bisa dipakai di usia remaja, belasan tahun itu juga udah bisa teman-teman gitu. Kalau untuk sunscreen gitu, sunscreen itu udah bisa dipakai umur ya 15 tahun, 12 tahun juga udah boleh sebenarnya. Yang penting cocok dengan sunscreennya atau sunblocknya gitu. Itu Kak, kalau di awal pemakaian terasa perih, sakit, bisa dilanjutkan nggak? Nah ini kalau awal-awal pemakaian skincare itu perih, tapi teman-teman coba rasakan perihnya itu perih banget nggak? Perih yang bener-bener perih banget.
Kalau misalnya perihnya itu hanya perih-perih kayak cuma lewat, kayak cuma geli-geli, atau biasanya perihnya itu perih-perih karena pakai skincare ya, terus cuma hanya sementara, nggak sampai 1 menit gitu, jadi cuma bener-bener hanya berapa detik aja, itu wajar, itu nggak apa-apa. Itu mungkin apa ya, efek dari si kandungan aktif yang dirasakan oleh kulit kita gitu, itu nggak masalah. Yang penting nggak sampai merah-merah, nggak sampai perih banget sampai mengganggu. Bahkan kalau perihnya juga nggak lebih dari 1 menit. Kalau lebih dari 1 menit itu langsung dibilas aja. Tapi kalau cuma sementara itu nggak masalah. Karena kadang aku pribadi juga teman-teman, kalau misalnya aku lagi pakai produk-produk seperti eksfolian gitu, eksfoliasi, itu kadang agak perih-perih ya, aku anggap itu dia lagi bekerja aja gitu, karena perihnya tuh cuma sementara, kayak cuma cekit-cekit gitu, cekit-cekitnya cuma sementara, itu nggak apa-apa gitu. Oke, urutan, rame ya bun ya, ini komen-komennya jadi tertimbun terus nih, jadi kalau teman aku belum sebutin silahkan diketik ulang ya. Nah, urutan yang benar pakai skincare kak, urutan yang benar itu konsepnya adalah yang pertama itu yang selalu dari yang paling cair ke yang paling padat. Nah, di sini teman-teman udah bisa ngawang-ngawang ya, yang paling cair ke yang paling padat. Berarti apa? Paling cair setelah sabun cuci muka ya. Paling cair itu bisa toner, bisa essence, bisa face mist ya. Baru pakai serum karena dia biasanya lebih kental, lalu pakai krim. Gitu, udah segampang itu teman-teman. Urutan pakai yang benar pakai skincare. Jadi dari yang paling cair ke yang paling padat. Karena kalau teman-teman pakai yang dari padat dulu, lalu teman-teman pakai yang lebih cair, nah itu istilahnya teman-teman mukanya teman-teman tuh udah dilapisi oleh krimnya, oleh yang paling padat itu. Jadi kalau mau pakai yang skincare yang lebih cair, dia akan susah meresap gitu. Step skincare itu apakah cocok dengan semua jenis kulit? Tidak jawabannya. Tidak semua skincare itu cocok dengan semua jenis kulit gitu. Jadi gimana nih? Jadi nggak semua kulit itu bisa menerima semua skincare juga. Jadi itu memang yang namanya skincarean itu cocok-cocokan teman-teman. Kayak tadi aku bilang harus suka sama suka. Karena kalau nggak sama-sama suka, dia nggak akan memberikan efek yang bagus gitu. Kalau misalnya nggak sama-sama suka, nggak sama-sama cocok gitu. Jadi memang kalau misalnya kita pakai skincare A gitu ya, terus kurang cocok, misalnya aku pakai serum gold kurang cocok, ya udah, kalau emang bikin gak nyaman aku hentikan gitu. Nanti aku cari lagi serum yang lain, misalnya pakai serum gold, serum glow, serum vitamin C gitu. Jadi emang kita harus harus mencari. Jadi semangat buat teman-teman nih yang masih mencari skincare yang pas gitu ya. Kalau face mask BB nggak apa-apa kan kak? Untuk apa nih maksudnya? Kalau mau pakai face mask blueberry nggak masalah. Kak mau tanya, berapa lama waktu yang paling cepat agar kita tahu skincare kita itu cocok atau enggak? Dan seperti apa tanda-tandanya kalau skincare itu nggak cocok? Oke, waktu untuk kita tahu kita tuh cocok atau enggak sama skincare itu paling nggak membutuhkan waktu 1 bulan ya teman-teman, 1 bulan. Nah selama 1 bulan itu kita lihat teman-teman, kalau yang di awal-awal itu ada jerawatan atau ada beruntusan, nah itu coba kita tetap pakai skincare-nya, tapi juga jerawatnya itu kita obatin. Misalnya kita pakai acne cream atau pakai aloe vera gel untuk yang beruntusan, tapi sambil tetap skincare-nya itu jalan. Nanti selama beriringan waktu, seiring berjalannya waktu, selama 1 bulan itu apakah lama-lama membaik atau enggak. Kalau misalnya semakin lama semakin buruk atau malah semakin banyak jerawatnya misalnya, atau nggak berkurang, nah kemungkinan itu nggak cocok gitu. Tapi kalau lama-lama berkurang ya berarti cocok-cocok aja teman-teman gitu. Jadi itu mungkin hanya awalan aja yang jerawat-jerawatnya. Nah tanda-tanda biasanya nggak cocok, yang pertama itu yang paling sering bisa dilihat adalah munculnya jerawat, tiba-tiba breakout, tiba-tiba jerawatnya banyak banget. Nah itu bisa antara nggak cocok atau lagi penyesuaian juga, tergantung teman-teman sebelumnya pakai skincare apa dulu gitu. Kalau pakai skincare abal-abal biasanya yang nggak BPOM gitu ya, nah itu biasanya nanti efeknya juga sampai ke teman-teman mau pakai skincare yang lain itu juga berefek gitu, jadi nggak maksimal, jadi gampang sensitif kayak gitu. Nah atau yang kedua, tanda teman-teman nggak cocok itu sering perihnya tuh perih yang banget ya, bener-bener perih banget sampai mungkin merah-merah atau mengelupas gitu. Nah itu langsung segera dibilas pakai air bersih kayak gitu ya kak ya.
Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Chandra. Kak, urutan pemakaian serum Morskin Dark Spot itu dipakai setelah apa, Kak? Serum itu dipakai selalu sebelum krim. Jadi serum itu sebelum krim. Nah, termasuk serum Dark Spot itu juga sebelum krim. Gitu. Jadi pakai serum dulu baru pakai krimnya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Wahyu. Kak, pemakaian produk NASA itu apa bisa di mix? Misal sabun muka pakai Morskin, terus krim essence-nya Bakuchiol. Nah, ini juga teman-teman banyak sekali yang bertanya, bisa nggak sih di mix? Pertanyaan bisa atau tidaknya itu kulitnya teman-teman yang menjawab. Selama kulitnya teman-teman itu bisa menerima dengan perbedaan produk seperti itu, nah itu silahkan pakai-pakai aja, boleh. Jadi misal mau pakai serumnya Morskin tapi pakai krimnya krim yang lain, boleh. Atau mau pakai serum dari yang lain tapi krimnya pakai krim Morskin, boleh. Selama itu cocok. Intinya itu yang penting selama kulitnya tuh cocok atau bisa menerima dengan baik, silahkan. Tapi kadang ada yang nggak cocok, nah itu ya itu nggak usah dipakai gitu. Maksudnya kalau udah mulai nggak cocok nggak usah dipakai, seperti itu. Oke, Kak Andri Sofian tadi udah aku jawab ya. Waktu yang paling cepat itu ya 1 bulan, Kak. Jadi makanya kalau teman-teman baru 2 minggu ngerasa masih kusam, ya jelas karena itu belum ada apa-apanya. Atau mungkin 2 minggu tuh masih ada beruntusan, nah itu coba dipakai lagi sampai 1 bulan, minimal 1 bulan teman-teman. Baru teman-teman bisa menentukan, oh ini kayaknya cocok, kayaknya nggak cocok, seperti itu. Jerawat terus datang, bersih sebentar, datang lagi, kenapa ya, Kak? Nah, ini apakah Kak Mia, ini pertanyaan dari Kak Mia, jerawat terus datang, terus bersih sebentar, nanti datang lagi. Nah, pertama, apakah Kakak mengalami ini tuh udah dari lama? Maksudnya dari dulu, dari mungkin masa remaja atau pas masih anak-anak udah mulai jerawatan terus. Nah, karena ada beberapa kondisi kulit itu memang tipenya acne prone atau tipe-tipe kulit yang gampang sekali memproduksi jerawat. Mungkin karena hormon atau karena minyak yang berlebih, ditambah lagi mungkin karena adanya komedo-komedo ya, jadi lebih gampang lagi untuk muncul jerawat gitu. Jadi memang harus dari pembersihannya juga harus pas gitu ya. Terus jangan sering-sering pegang wajah ya, Kak Mia, karena kalau misalnya biasanya yang sering-sering gampang jerawat itu agak-agak riskan memang. Terus seminggu 2 kali ya cobalah maskeran gitu supaya mengontrol produksi minyaknya. Terus mungkin dari segi makanan itu jangan mungkin bisa dikurangi makan makanan yang mengandung gula terlalu banyak. Terus junk food dikurangin gitu ya. Seperti produk susu, telur, keju itu juga kadang untuk di kondisi yang gampang sekali berjerawat itu sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi bisa dikurangi konsumsi yang namanya susu, telur, keju tuh silakan kurangi, itu bisa seperti itu. Waduh, baik juga ya nih. Oke, maaf Kak, kita kan di perantauan, pakai Morskin cocok sesuai dengan urutannya, setelah pulang kampung berubah lagi jadi kusam, kenapa Kak? Dan harus melakukan apa? Gimana nih, kita kan di perantauan pakai Morskin, udah cocok sesuai dengan urutannya, setelah pulang kampung berubah lagi jadi kusam, kenapa Kak? Dan harus melakukan apa? Maksudnya ketika kakak merantau nih, Kak Hasniah Nianasa nih, mungkin maksudnya ketika kakak merantau itu udah bagus-bagus aja kulit, terus ketika balik kampung malah jadi kusam lagi gitu ya maksudnya. Mungkin itu bisa disebabkan oleh kondisi perbedaan cuaca gitu ya, perbedaan kondisi air itu juga mempengaruhi loh Kak gitu. Jadi ketika kita berpindah tempat gitu ya, misalnya kita berpindah tempat, cuaca, iklim, kondisi udara di suatu daerah itu berbeda dengan daerah lain, termasuk kondisi airnya. Air itu juga sangat menentukan kulit kita gitu. Kadang misal kayak teman aku, dia di Jogja ini baik-baik aja kulitnya, tapi kalau mereka dia udah di Jakarta mungkin nggak cocok dengan air di Jakarta, pasti langsung entah jadi kering, entah breakout, entah jadi jerawatan. Nah seperti itu juga mempengaruhi. Jadi yang bisa dilakukan adalah cari dulu apa penyebabnya, kenapa kok bisa kusam, apakah karena cuacanya, karena ininya gitu ya. Nah itu nanti bisa dimaksimalkan dari skincare-nya, mungkin agak ditambahi, ada penambahan dari skincare, atau mungkin ada yang dikurangi atau ada yang diganti
Nah, itu tergantung kondisi kulit kakak seperti apa gitu. Kak, pemakaian sunblock sebelum krim. Sunblock itu selalu setelah krim. Sunblock itu paling terakhir di pagi hari sebelum make up. Jadi setelah krim baru pakai sunblock, baru kalau teman-teman mau make up silahkan bermake up gitu. Kak, apakah boleh wajah tiap hari pakai aloe vera? Boleh-boleh aja, karena aloe vera itu kan melembabkan. Tapi ya itu, baik lagi coba di kondisi kulit kakak, apakah kalau dipakai di aloe vera setiap hari, apakah nggak apa-apa atau malah apa-apa? Nah, itu kakak sendiri yang tahu sebenarnya. Tapi kalau secara teori, secara cara pemakaian, boleh-boleh saja aloe vera dipakai setiap hari gitu. Kak, aloe vera bisa pengganti skincare nggak? Aloe vera itu salah satu skincare, tapi tidak bisa sebagai penopang. Maksudnya gini, jangan tidak bisa hanya mengandalkan aloe vera gitu Kak Olive. Jadi aloe vera itu hanya selingan, hanya tambahan. Misalnya biar kulit kita jadi lembab, biar kulit kita jadi fresh, atau mungkin lagi ada beruntusan terus mau diolesin aloe vera, itu bisa. Tapi kalau aloe vera sebagai mencerahkan atau untuk menghilangkan flek hitam itu kurang maksimal gitu. Jadi yang namanya untuk mengatasi keluhan kulit tetap harus pakai yang namanya serum atau krim gitu. Untuk kulit berminyak, maskernya strawberry apa blueberry ya Kak? Strawberry, aku sarankan masker strawberry. Kalau pakai serum HDE apakah harus sama sunscreen SPF 50 Kak? Maksudnya gimana nih? Kalau pakai serum HDE apakah harus sama sunscreen 50 Kak? Untuk pemakaian sunblock itu bebas juga Kak, terserah kakak mau pakai yang mana, tapi yang jelas harus pakai sunblock atau sunscreen. Nah, sunblock atau sunscreennya bebas, mau dari Moreskin boleh, mau di luar Moreskin boleh. Misalnya karena mungkin kurang cocok dengan Moreskin atau mungkin nggak cocok dengan produk lain, mau pakai Moreskin juga boleh. Yang penting harus pakai sunblock atau sunscreen. Waktu musim dingin pakai skincare kok perih, kenapa ya Kak? Mungkin karena kulit kakak jadi lebih kering ya. Biasanya kalau musim-musim dingin itu kulit kita jadi lebih kering. Jadi ketika pakai skincare itu agak gimana gitu tuh juga bisa Kak. Nah, mungkin caranya mengatasinya adalah coba sedikit-sedikit dulu. Kalau sedikit-sedikit udah aman, baru agak ditambah-tambahin. Seperti itu. Aku pakai paket Ciol plus sunscreen. Alhamdulillah bintik hitam menipis. Lalu harus pakai apa lagi ya supaya cepat bersih bintik hitamnya? Nah, kalau untuk menghilangkan bintik-bintik hitam karena bekas jerawat atau flek hitam, teman-teman itu bisa memaksimalkan dengan produk eksfoliasi. Misal pakai eksfolian krim. Supaya apa? Supaya kulit kita tuh cepat regenerasinya tuh cepat gitu. Jadi yang namanya bintik hitam, flek hitam, bekas jerawat gitu ya, itu bisa lama-lama tersamarkan dengan lebih cepat gitu. Sudah habis 2 paket krim soft white, cuci mukanya facial wash cream plus micellar water, sekarang timbul jerawat, solusinya gimana ya Kak? Nah, sekarang timbul jerawat itu berarti sebelumnya Kak Ami apakah sudah berjerawat, sudah ada jerawatnya atau belum? Kalau tiba-tiba timbul jerawat, coba apakah ada penambahan produk baru di dalam rangkaian skincare kakak. Kalau misalnya ada, kemungkinan produk baru tersebut yang bikin jerawat. Yang kedua, mungkin lagi mau haid, lagi mau datang bulan juga bisa gitu. Solusinya, kalau misalnya timbul jerawat tapi jerawatnya masih 1-2 dan tidak begitu parah, langsung pakaikan acne cream, langsung pakaiin obat jerawat. Ditotolin aja setiap malam sebelum tidur, gitu caranya. Kak, rekomendasi Moreskin yang 1 paket untuk kulit kering dan berminyak. Kalau kulit kering dan berminyak, bisa pakai Natur. Biasanya nih yang kulit berminyak itu nanti ada jerawat-jerawatnya. Nah, bisa pakai Natur. Kalau kulit kering itu sebenarnya Glass Skin bisa, Natur bisa. Moreskin Pink juga bisa kalau kulit kering. Kalau kulit berminyak itu bisa pakai Glass Skin dan Natur. Gitu, Kak. Kak, kalau udah pakai sunblock bisa ditambah pakai bedak gak? Boleh, say, boleh. Jadi sunblock ini itu hanya pelindung. Kalau mau tambahin bedak setelahnya boleh. Yang penting setelah sunblock ya. Pemakaian bedak make up itu setelah sunblock. Mau pakai BB cushion, mau pakai bedak, boleh, silahkan.
Apakah aloe vera bisa dipakai untuk pelembab? Bisa, jawabannya bisa. Apalagi di kulit-kulit berminyak, pakai aloe vera itu bagus. Karena tipe aloe vera itu kan gel bentuknya. Kalau tipe yang gel dipakein di kulit-kulit berminyak, itu dia bisa membantu mengontrol produksi minyaknya. Gitu. Kak, saya pakai aloe vera di wajah suka gatal-gatal, jadi sekarang berhenti dulu. Kenapa ya kak? Tapi pakai krim yang lain oke aja kak. Nah, kalau gatal-gatalnya itu cuma yang dikit-dikit, itu nggak apa-apa. Mungkin efek dari aloe veranya, entah kandungan aktifnya yang bekerja di kulit kita. Tapi kalau gatal-gatalnya banget dan setiap kali pemakaian aloe vera selalu gatal, mungkin bisa jadi kurang cocok, atau mungkin harus lebih dibiasakan lagi juga bisa. Tapi bisa aja kurang cocok, gitu. Oke nih kak, kalau bopeng harus pakai apa ya? Teman-teman, kalau bopeng itu sebenarnya bekas jerawat yang paling susah dihilangkan, karena dia ini sudah tekstur ya, masuknya itu udah tekstur. Jadi yang bisa dilakukan kalau dari skincare, yang pertama adalah tetap pakai produk-produk skincare biasa, misalnya pakai paket Natur atau pakai paket anti aging atau pakai paket pink, itu bisa. Lalu ditambahkan lagi dengan sunblock dan ditambahkan lagi dengan exfoliant cream untuk membantu mempercepat regenerasi kulit. Nah, tapi yang perlu ditekankan untuk bopeng, apalagi bopeng yang sudah cukup parah, kalau mau benar-benar mengembalikan seperti semula, itu tidak bisa hanya mengandalkan skincare gitu. Jadi harus melakukan treatment di klinik kecantikan biasanya gitu. Kalau hanya mengandalkan skincare, itu memang butuh waktu yang amat sangat lama, karena skincare itu kan dia memperbaiki dari dalam ya, sedangkan bopeng itu masuknya sudah tekstur gitu, jadi udah tekstur kulit kita tuh udah berubah, udah beda, makanya harus dibantu, disupport dengan treatment khusus di klinik kecantikan misalnya, seperti itu. Tapi kalau dari Moreskin sendiri, dari produknya, yang bisa dilakukan adalah tetap menggunakan skincare biasanya, tinggal tambahin sunblock dan bisa pakai exfoliant cream gitu. Biar wajah nggak kering menggunakan skincare apa kak? Kalau biar wajah nggak kering itu bisa menggunakan moisturizer cream, terus bisa pakai apa namanya? Kalau kering itu sebenarnya yang penting kita itu pakai krim, pakai serum, terus yang melembabkan gitu ya, misal pakai aloe vera gitu, itu pasti nanti sudah membantu melembabkan teman-teman. Kita menggunakan serum aja itu sebenarnya sudah membantu melembabkan kulit kita. Jadi untuk kulit kering itu sebenarnya masih bisa masuk ke semua jenis skincare gitu untuk di Moreskin, seperti itu. Nah benar, kalau misalnya perihnya itu udah pakai sedikit tapi tetap perih, nah perihnya tuh perih gimana dulu kak? Kalau perihnya hanya sementara, bener-bener pas setelah pakai skincare terus perih dikit terus udah hilang, itu nggak apa-apa, itu wajar gitu, karena itu adalah bagian dari kandungan aktif kita di skincare kita itu bekerja di kulit kita gitu. Kak, aturannya benar untuk Moreskin Glow dengan rangkaian skincare lainnya gimana? Moreskin Glow ini clean and glow atau serum glow? Kalau clean and glow itu dipakai kalau misalnya teman-teman pakai krim yang lain juga, cukup 3 kali seminggu. Tapi kalau cuma pakai clean and glow aja bisa dipakai setiap hari gitu. Kak, sunblock Moreskin tuh ada yang tekstur berscrub, ada yang tidak. Itu kenapa ya kak? Jadi yang masih dapat tekstur yang berscrub itu karena Moreskin itu sunblocknya ibaratnya itu dia kandungan khusus sunblocknya itu lebih banyak daripada kandungan lainnya teman-teman. Jadi ketika dicampurkan itu ternyata tidak merata. Padahal mungkin tim produksi maunya adalah supaya sunblock kita tuh maksimal, benar-benar maksimal, bagus untuk melindungi kulit teman-teman dari sinar matahari. Tapi ternyata malah tidak begitu istilahnya. Jadi nggak rata gitu ya. Jadi ada yang hancurnya tuh nggak rata. Nah, tapi sebenarnya itu tuh bukan cacat produk juga, tapi itu bisa tetap dipakai teman-teman. Itu tetap bisa dipakai. Cuma memang
si scrub-scrubnya ini agak mengganggu aja gitu. Nah, cara pakainya kalau aku, cara mengatasinya adalah teman-teman oles seperti biasa di seluruh wajah, tapi cukup lembut-lembut aja, nggak usah digosok ya, karena itu ada scrubnya. Nah, itu teman-teman yang penting olesin ke seluruh wajah secara merata. Nanti kalau udah merata, udah resap, udah agak kering, baru sisa-sisa scrub yang masih menempel di wajah itu cukup disapukan aja, apa istilah, cukup dihilangkan ya lah, dihilangkan, dibuang-buang pakai tangan kita gitu. Jadi itu tetap melindungi kulit kita gitu. Kak, maaf kalau buat mukanya ada bintik-bintik hitam, pakai apa yang cocok? Bintik-bintik hitam tuh apa? Jerawat atau flek hitam, Kak? Kalau misalnya kalau flek hitam bisa pakai Moleskine Pink atau anti aging. Tapi kalau bekas jerawat, bintik-bintik hitamnya tuh bekas jerawat, bisa pakai Glass Skin, bisa pakai Natur, bisa pakai Soft and White, gitu bisa. Aloe vera bisa kan untuk mencegah rambut rontok, Kak? Nah, ini beberapa artikel emang bilang bisa bisa mencegah rambut rontok gitu. Jadi beberapa iya, tapi aku pribadi kebetulan belum pernah menggunakan aloe vera untuk rambutku gitu ya. Biasanya kalau misalnya aku pakai pun itu aku pakai buat jadi hair mask, atau aku pakai setelah keramas gitu, aku pakai dia di bagian batang rambut gitu. Jadi dia membantu melembutkan. Tapi itu pakai lidah buaya yang asli atau yang memang khusus untuk rambut. Nah, aloe vera kita ini kan untuk wajah. Jadi kebetulan aku belum pernah, Kak, untuk pakai untuk rambut gitu. Tapi kalau aloe vera secara umum memang bisa untuk mencegah rambut rontok gitu. Apakah Bumil dan Busui aman pakai sunblock dan eksfoliasi? Pakai sunblocknya aman, tapi untuk eksfoliasi dilihat dulu kandungannya. Bumil dan Busui itu dihindari yang namanya pemakaian retinol, pemakaian salicylic acid, itu silakan dihindari. Nah, eksfolian krim kita kebetulan itu ada retinolnya. Jadi untuk Bumil Busui sebaiknya jangan pakai yang namanya eksfolian krim dulu, atau pakai krim malam anti aging itu juga jangan dulu. Seperti itu. Mbak, kalau kulit wajah sudah bagus tapi tidak glowing, nah supaya glowing itu pakai apa ya, Mbak? Oke, gini teman-teman, sebenarnya kalau untuk glowing itu tidak semua orang memang bisa glowing mukanya. Ya, jadi emang nggak semua orang itu bisa glowing, tapi biasanya nih kulit-kulit yang sudah bagus, yang sehat itu biasanya dia akan memberikan efek glowing walaupun cuma sekilas-sekilas sedikit gitu. Nah, kakak tahu kan glowing itu seperti apa? Jadi glowing itu dia berkilau ketika ada pantulan cahaya gitu, ada pantulan cahaya ke wajah kita terus dia agak berkilau. Nah, itu baru namanya glowing. Nah, selama wajah kakak itu udah bagus, udah kulitnya udah bagus, udah sehat, pokoknya udah mulus lah ya, sebenarnya glowing itu nanti akan mengikuti, Kak, gitu. Atau kalau boleh tahu mungkin sekarang kakak pakai produk apa aja nih biar aku bisa tambahkan. Tapi kalau udah maksimal, menurut aku udah itu nanti glowing itu akan muncul dengan sendirinya juga di kondisi-kondisi tertentu. Jadi nggak setiap hari kita bisa benar-benar glowing. Dan glowing itu belum tentu semua kulit itu bisa kelihatan gitu, teman-teman. Aduh, cepet banget ini komennya. Kak, kalau wajah kering terus jerawatan, cocoknya pakai apa, Kak? Wajah kering terus jerawatan, cocoknya pakai apa? Coba pakai Natur Series bisa, pakai Glass Skin bisa, terus jerawatnya nanti pakai acne cream. Gitu. Kalau usia 31 tahun ke atas bagusnya pakai apa ya, Kak? Ini dari Kak Faik. Langsung aja pakai anti aging series, Kak, kalau aku bilang. Jadi pakai anti aging series, serumnya serum gold, setiap pagi pakai sunblock juga jangan lupa. Nah, itu udah cocok untuk 30 tahun ke atas. Kak, kulitnya sawo matang. Aduh, tadi apa nih pertanyaannya? Bisa diulang yang tadi kulitnya sawo matang? Kak, saya pakai masker Moleskine yang strawberry, kulitku kering malah tambah kering. Oke, jadi kalau pakai masker strawberry ini, ketika kakak pakai masker, kira-kira nunggunya berapa lama? Apakah sampai kering sekali atau kakak nunggunya ada waktunya sendiri?
Coba. Karena masker itu umumnya adalah 10-15 menit. Jangan lebih dari 10 atau jangan lebih dari 15 menit. Jangan sampai masker itu sampai mengering banget di kulit kita. Karena itu malah meresap minyak, meresap mineral-mineral yang ada di wajah kita. Makanya wajah kita jadi lebih kering. Dan masker itu jangan dipakai sering-sering. Cukup 2 kali dalam seminggu. Gitu. Kak, serum glow sebaiknya diaplikasikan untuk jenis kulit apa ya Kak? Terus apa cocok untuk semua umur? Serum glow itu sudah bisa dipakai di usia remaja Kak. Untuk usia 15 tahun lah minimal, 15-17 tahun minimal. Itu sudah bisa gitu. Cocok untuk semua umur? Iya, bisa untuk semua umur. Mau yang di atas 25 juga bisa pakai serum glow. Kalau pori-pori besar itu pakai apa Kak? Pori-pori besar itu yang penting pembersihan. Pokoknya kalau menyangkut pori-pori, menyangkut komedo, itu yang paling utama adalah pembersihannya itu harus pas, yaitu dengan double cleansing. Misal pakai micellar water dan baru pakai sabun cuci muka. Gitu. Karena biasanya pori-pori besar itu karena ada minyak, ada sel kulit mati yang di dalam pori-pori kita. Jadi memberikan efek pori-pori kita tuh kayak besar, padahal sebenarnya juga enggak. Gitu. Jadi bisa pakai micellar water dulu, baru pakai sabun cuci muka, baru misal mau maskeran setiap seminggu 2 kali boleh, itu bisa membantu memperkecil juga, seperti itu. Oke Kak, saya pakai paket Glass Skin. Ini Kak Henny ya. Saya pakai paket Glass Skin. Di minggu pertama nggak terasa apa-apa, tapi di minggu kedua setiap pakai krim malam terasa panas dan paginya di area kelopak mata memerah dan gatal. Oke, sekarang sudah saya hentikan selama 2 minggu. Tapi masih merah dan gatal. Malah sekarang kulitnya jadi kasar dan menebal. Solusinya gimana Kak? Oke, ini mungkin kakak bisa langsung WA aja juga ke aku ya. Kayaknya ini butuh panjang, nggak bisa di live ini. Jadi Kak Henny silakan hubungi nomor konsultasi WA aku untuk konsultasi lebih lanjut. Karena itu kayaknya panjang nanti, nggak bisa di live ini. Kak tanya, kalau treatment dari produk NASA apa ya Kak yang dipakai biar flek bisa hilang? Maksudnya skincare-nya gitu ya Kak ya, Kak Pur. Kalau skincare dari Moreskin terutama ya, karena produk NASA itu kan banyak banget ya. Sedangkan aku bawakan ini Moreskin. Nah, kalau dari Moreskin yang bisa untuk menghilangkan flek hitam itu bisa pakai paket Poreskin Pink yang pertama. Yang kedua, pakai paket anti-aging series. Terus yang ketiga, dimaksimalkan dengan bantuan exfoliant cream. Ada namanya exfoliant cream. Yang tadi aku sebutin, dia produk eksfoliasi untuk membantu mempercepat menyamarkan yang namanya flek hitam. Gitu Kak. Dan jangan lupa menggunakan sunblock mulai dari sekarang supaya flek hitamnya tidak tambah banyak. Gitu. Kak, kalau pakai aloe vera itu setelah krim malam atau sebelum krim malam? Bagaimana urutannya? Aloe vera itu dipakai setiap malam atau bagaimana? Aloe vera itu bisa pagi, malam, siang, sore, boleh, bebas. Karena aloe vera itu dia kayak pelembab aja untuk muka kita. Lalu dipakainya kalau misalnya pas pakai rangkaian skincare itu dipakainya kapan gitu ya? Dipakainya setelah serum, sebelum krim. Jadi serum dulu, terus baru aloe vera, baru krim gitu. Kak, Moreskin Be White boleh untuk wajah? No, tidak Kak Yuliani. Jangan pakai Be White untuk wajah. Be White itu produk untuk tubuh, untuk badan, bukan untuk wajah. Jadi jangan dipakai di wajah gitu. Anti-aging dan serum gold ya. Usiaku sudah masuk 40 tahun. Ya, bisa untuk 40 tahun pakai anti-aging plus serum gold. Kalau mau lebih bagus lagi, malamnya pakai serum gold, paginya pakai serum vitamin C. Nah, serum vitamin C nanti dipasangkan dengan sunblock. Seperti itu. Kak, pakai krim eksfoliasi dari Moreskin itu gimana? Katanya harus habis dalam 1 minggu. Kalau ada sisa krimnya disimpan di kulkas, itu gimana Kak? Iya, jadi nggak harus habis dalam 1 minggu sebenarnya, tapi ya maksimalkan. Yang penting sesuai dengan sesuai dengan takarannya. Misalnya eksfolian krimnya itu ya dipakai ke seluruh wajah selama seminggu. Kalau masih ada sisa bisa disimpan, kalau nggak ada sisa nggak apa-apa, seperti itu.
nggak harus habis, tapi kalau memang habis ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak habis juga bisa disimpan lagi untuk bulan berikutnya. Kak, kalau kulit sawo matang pengen putih pakai paket apa ya kak? Nah, ini yang perlu ditekankan, kulit sawo matang itu juga tetap cantik apa adanya teman-teman. Yang penting kulit kita tuh sehat dan bersih dan mulus, ya kan. Untuk putih atau enggaknya itu sebenarnya mungkin lebih bahasa lebih tepatnya adalah cerah ya. Aku nggak begitu suka dengan kata-kata putih, karena kalau kita orang Indonesia itu nggak bisa putih teman-teman. Putih itu kayak orang Chinese, orang Korea, orang Jepang itu putih. Kalau kita bisanya lebih cerah, dan cerahnya kita itu tergantung dengan kulit asli kita. Gimana cara tahunya? Coba teman-teman bandingkan kulit wajah teman-teman dengan bagian daerah yang tertutupi. Misalnya daerah bagian dada itu kan selalu tertutup oleh baju. Biasanya dia kulitnya lebih putih daerahnya dibanding wajah dan tangan. Nah, kakak bisa bandingkan wajah kulit kakak sama bagian dada itu terlalu jauh nggak belangnya. Kalau terlalu jauh berarti kakak memang kusam kulitnya dan bisa dicerahkan. Tapi kalau sama antara kulit wajah dengan bagian daerah yang tertutup, berarti kulit kakak memang seperti itu warnanya. Jadi mau dimaksimalkan jadi cerah banget putih sekalipun itu nggak akan bisa, karena kulit kita itu punya batas maksimal cerahnya. Misal cerahnya hanya di tingkat seperti ini, ya berarti nggak akan bisa naik lagi karena ini sudah maksimal tingkat cerahnya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita pertahankan seperti itu. Oke, ini aku kasih nomor WA aku ya teman-teman. Nah, ini nomorku ya teman-teman. Yang aku pin ini nomorku. Bisa di save untuk pertanyaan seputar Måneskin. Kalau pakai Måneskin Glow kayak berminyak gitu, kenapa ya kak? Oke, apakah kakak terlalu banyak atau mungkin tipe kulit kakak sebenarnya sudah berminyak gitu, jadi ditambahin serum itu jadi tambah berminyak. Nah, caranya adalah sebelumnya coba pakai yang namanya essence gitu, essence, atau sebenarnya kalau karena Måneskin belum ada toner, jadi bisa pakai essence dulu. Dipakaikan essence dulu, tunggu meresap, baru coba pakai serum. Apakah masih berminyak atau enggak? Dan serumnya jangan juga terlalu banyak teman-teman, secukupnya. Karena takutnya biasanya yang jadi kayak berminyak banget itu karena terlalu banyak serum yang dipakai gitu. Gak apa-apa kak, banyak tanya gak apa-apa. Oke, untuk spirulina nasa memang bolehkah dibuat masker? Ini mohon maaf, sebetulnya ini kan di luar Måneskin, jadi saya tidak berani menjawab karena saya juga kurang paham spirulina nasa. Jadi mungkin ini bisa bertanya ke bagian TS kecantikan di NASA gitu kak. Nah, kak mau nanya, kalau ibu-ibu yang biasanya suka ke sawah padahal ibu-ibunya masih muda, tapi kenapa ya kak kulit wajahnya kok cenderung kayak flek-flek hitam gitu? Bagusnya pakai skincare Måneskin apa ya kak, hasilnya biar lebih maksimal? Jawabannya kenapa bisa flek hitam? Karena pertama tidak menggunakan sunblock. Kedua, aktivitasnya di sawah. Di sawah itu langsung terkena sinar matahari teman-teman. Secara terang-terangan terkena sinar matahari secara langsung gitu ya. Jadi kalau nggak pakai yang namanya skincare, nggak pakai namanya sunblock, itu sangat jelas bisa mempercepat yang namanya flek hitam. Nah, itu efek dari sinar matahari teman-teman. Bahkan masih muda-muda pun, tapi aktivitas setiap hari adalah di bawah sinar matahari tanpa perlindungan, pasti akan lama-lama muncul yang namanya flek hitam. Atau mungkin kulit itu jadi sangat kusam, itu juga bisa. Nah, pakai Måneskin bagusnya apa? Yang pertama adalah sunblock.
mulai gunakan sunblock ya teman-teman. Yang ibu-ibu ini silahkan gunakan sunblock setiap pagi sampai sore kalau bisa gitu. Jadi pokoknya setiap pagi harus pakai sunblock dulu. Yang kedua adalah bisa pakai More Skin Pink atau mungkin pakai anti aging aja sekalian kalau sudah mulai ibu-ibu gitu ya. Bisa pakai anti aging gitu. Atau kalau misalnya nggak mau pakai More Skin Pink atau pakai anti aging, bisa pakai Glass Skin sebenarnya. Nah, nanti didukung oleh si exfoliant cream supaya flek hitamnya itu bisa lebih cepat lagi memudarnya gitu. Gitu Kak. Jadi pakai sunblock, pakai Glass Skin atau mau pakai rangkaian lain boleh, dan pakai exfoliant cream gitu. Oke, gitu ya tadi Kak Fai. Kalau mau mencerahkan sebenarnya bisa-bisa aja. Karena semua kebetulan semua produk More Skin juga ada kandungan pencerah. Tapi kalau misalnya di bawah 25 mungkin masih bisa nih pakai Natur, pakai Glass Skin, itu bisa. Tapi kalau udah di atas 25 aku sarankan bisa pakai anti aging atau pakai More Skin Pink sekalian gitu. Anti aging sih bisa gitu. Terus kalau misalnya biar nggak kusam lagi, pakailah sunblock mulai dari sekarang gitu. Gak harus putih, yang penting kulitnya sehat ya Kak. Iya gitu, karena putih itu sekarang hanya iklan teman-teman. Aku yakin jamin 100% kulit-kulit sawo matang kayak aku gini juga itu nggak bisa yang namanya putih, biasanya lebih cerah dan itu berbeda gitu ya. Jadi Kak, pakai eksfoliasi itu dipakai setiap hari dalam 1 minggu berturut-turut. Iya, tiap hari 1 minggu doang, tapi tiap harinya 1 minggu. Setelah 1 minggu selesai, udah dihentikan, stop, lanjut nanti di bulan depan gitu. Makasih Kak, sama-sama. Rekomendasi kulit berminyak itu bisa pakai Natur Kak, bisa pakai Glass Skin gitu. Kak, krim glow apa bisa dipakai setiap hari? Bisa, yang penting yang dipakai hanya krim glow. Krimnya tuh hanya pakai Clean and Glow boleh setiap hari. Kalau pakai krim yang lain disarankan Clean and Glow tuh 3 kali dalam seminggu aja. Harus suaranya jadi double. Oh iya. Mau tanya Kak, kalau pakai Glass Skin apakah harus rutin? Oh, dan secara berurutan. Oh, tentu saja Kak Evi. Semua skincare itu harus rutin. Kalau mau ada hasil, itu harus rutin dan harus berurutan. Iya, harus sesuai dengan urutannya dari yang paling cair ke yang paling gelap. Dan harus rutin Kak. Yang namanya skincare itu nggak bisa cuma bolong-bolong atau selang-seling, itu nggak bisa. Itu tambah nanti efeknya tuh akan semakin lama, atau mungkin kurang bekerja dengan maksimal, jadi nggak ada efeknya di wajah kita. Jadi yang namanya skincare tuh harus rutin setiap hari, harus sabar, terus harus sesuai dengan kebutuhan kulit kita juga gitu. Kak, kalau face mist dan toner itu sama atau beda Kak? Nah, face mist dan toner itu sebenarnya face mist More Skin yang Glass Skin itu sebenarnya untuk toner juga gitu, jadi hampir sama. Tapi kalau di luar More Skin teman-teman ngomong face mist itu nanti akan beda artinya. Kalau face mist di luar More Skin itu dia kayak pelembab aja, kayak semprot-semprotan untuk membuat kulit lebih segar, melembabkan gitu ya. Terus untuk biasanya untuk setelah make up itu disemprot face mist itu supaya make up yang tahan lama. Nah, itu kalau di luar More Skin. Tapi kalau di More Skin face mistnya itu adalah seperti toner juga gitu. Eksfoliantinnya apa Kak? Eksfolian krim gitu ya Kak maksudnya ya. Di atas umur 30-an aku saranin langsung pakai anti aging series aja karena udah sesuai dengan kebutuhannya. Oke Kak, aku pakai Glass Skin, boleh nggak serumnya di layar dengan serum yang ada kandungan vitamin C-nya? Boleh. Kalau Glass Skin boleh dengan vitamin C. Kenapa ya Kak setelah pakai More Skin Glow kok jerawat pada muncul? Oke, berarti sebelumnya aku kalau dari pertanyaan ini berarti sebelumnya belum pernah ada jerawat. Yang kedua adalah setelah pakai More Skin Glow kok jerawat pada muncul. Ini sudah berapa lama pemakaiannya? Kalau masih di minggu-minggu awal tetap dipakai dulu aja sampai 1 bulan, kurang lebih 1 bulan pemakaian. Tapi selama jalan ke 1 bulan itu silahkan jerawatnya itu juga diobati dengan acne cream misalnya, atau dengan
obat-obat jerawat yang biasa kakak pakai gitu. Nanti kalau semakin berkurang berarti itu cocok, tapi kalau gitu-gitu aja atau semakin banyak berarti kemungkinan itu tidak cocok gitu. Eksfoliasi krim dari Morskin, eksfolian krim dari Morskin apa ya kak? Ya itu kak, namanya eksfolian krim. Kalau dari Morskin itu namanya eksfolian krim yang warnanya merah-merah agak lebih gelap gitu. Kak, kalau pakai skincare penutupnya pakai sunscreen tapi aktivitas di rumah aja boleh nggak? Harus. Justru kak, walaupun kita di rumah aja, walaupun cuaca mendung, tetap pakai yang namanya skincare gitu. Tetap yang pakai yang namanya sunblock. Sunblock itu penting dimanapun selama masih ada sinar matahari, itu penting. Kak, rute pemakaian sunblock dari apa aja kak? Sunblock itu dipakai paling terakhir. Jadi kalau teman-teman rangkaian paginya itu pakainya serum dan krim, ya berarti serum dulu, krim baru sunblock gitu. Kak, untuk krim siang dan krim malamnya Glasskin itu isinya yang satu paket sama yang ecer sama atau beda kak isinya? Sama dong, sama kok kak, sama persis. Saran buat anti aging yang bagus dari Morskin kak, sebelumnya aku pakai Glasskin kan karena umur udah di atas 30-an. Kalau anti aging Morskin itu namanya anti aging first premium, itu yang warnanya merah sepaket. Tapi belum ada serumnya, jadi serumnya biasanya aku sarankan serum gold untuk malam hari. Kalau mau dipakai pagi dan malam boleh, tapi aku saranin lagi yang lebih bagus adalah malamnya serum gold, paginya teman-teman bisa pakai serum vitamin C. Itu juga bagus untuk kulit di pagi hari. Gitu. Apakah komedo timbul karena pori-pori yang membesar kak? Gimana solusinya? Nggak, komedo itu bukan timbul karena pori-pori besar. Justru pori-pori besar itu kenapa besar? Karena ada komedo di dalamnya. Ada sesuatu di dalamnya, makanya pori-pori itu besar. Kenapa bisa ada komedo? Karena pertama mungkin tidak 100% ketika mencuci muka itu nggak 100% bersih, masih ada sisa-sisanya. Terus kedua, jarang eksfoliasi, jadi sel kulit itu menumpuk, kotoran itu menumpuk di wajah kita yang harusnya mungkin bisa lebih cepat dihilangkan, tapi kita nggak hilangkan, jadinya ada komedo. Nah, berarti caranya adalah yang pertama, kalau suka pakai make up, silahkan pakai micellar water dulu, baru kita cuci muka. Yang kedua, bisa masker seminggu 2 kali. Yang ketiga, bisa pakai bantuan eksfolian krim yang Morskin. Itu bisa mempercepat regenerasi kulit, menghilangkan sel-sel kulit mati, sehingga nggak akan membantu penumpukan di pori-pori. Gitu kak. Berarti selama ini kak, kalau produk Morskin yang bisa ngecilin pori-pori apa? Itu tadi ya udah aku sebutin. Berarti selama ini apa nih? Berarti selama ini aku keliru ya kak. Saya kalau pakai sunblock, krim, serum, soft white. Wow, salah kak. Sunblock itu paling terakhir. Jangan sunblock dulu, karena sunblock dulu itu berarti menutupi wajah kakak, jadi skincare nggak bisa masuk gitu. Terima kasih banyak untuk semua penjelasannya Kak Tiwi. Sehat selalu, tambah cantik dan tambah sukses ya Kak. Amin. Gitu Kak, kalau pakai glow sama SPF aja tiap hari bisa berarti Kak? Pakai glow sama SPF aja tiap hari bisa kak? Ya bisa-bisa aja, tapi kalau misalnya keluhan kulit kakak cukup banyak dan misalnya selama pakai glow itu nggak begitu maksimal, berarti kurang. Karena kalau pakai glow itu kan serum glow ya mungkin maksudnya. Kalau pakai serum glow aja atau mungkin pakai clean and glow aja, pakai krim aja, sedangkan keluhan kulit kakak itu cukup banyak, nah itu biasanya nggak cukup gitu. Jadi harus mungkin tambahan serum, harus tambahan krimnya lagi gitu. Seperti itu. Yang jelas ini tapi tetap pakai sabun cuci muka ya kak. Yang penting ada sabun cuci muka juga. Untuk flek yang membandel itu coba pakai eksfolian krim. Jadi skincare yang udah dipakai nih ditambahkan eksfolian krim. Coba pakai eksfolian krim. Gitu. Kak, kalau pakai skincare terus tiba-tiba warna kulit jadi tidak rata, apakah wajar? Jadi sebagian gitu cerahnya. Wow, kok bisa? Kok bisa, Kak? Harusnya rata. Kalau nggak rata nih kenapa ya berarti ya? Ini saya baru tahu nih kalau bisa seperti ini. Kalau pakai skincare tiba-tiba nggak, warna kulit jadi nggak rata. Atau mungkin skincare-nya pemakaiannya kurang rata.
Atau mungkin sunblock, belum pakai sunblock jadi bisa belang-belang. Kak, setelah pakai masker strawberry harus double cleansing? Kakak, enggak. Kalau udah pakai masker itu sebelumnya udah cuci muka dulu berarti. Baru pakai masker, baru dibilas aja kayak biasa. Pakai L powder setelah pakai sunblock ya Kak? Ya, sunblock itu setelah krim, sebelum make up gitu. Jadi kalau mau make up setelah sunblock. Oke, ini Kak Susan, pertanyaannya kan sudah habis 8 botol Cola Skin Gold. Nah, ini kebetulan juga bukan Moreskin, jadi saya tidak berani menjawab karena saya kurang paham juga dengan produknya. Jadi bisa langsung ditanyakan ke TS Kecantikan di NASA. Muka berminyak cocok nggak pakai Glass Skin? Cocok banget. Bisa pakai Glass Skin untuk kulit berminyak. Kak, boleh nggak pakai sunblock aja, nggak pakai krim atau serum? Nggak boleh. Karena gini Kak, kalau tadi kita udah pakai skincare ABCD tapi nggak pakai serum, itu sama aja kita merawat untuk dirusak kembali. Nah, kalau kita pakai sunblock aja, itu berarti kita hanya melindungi, kita tidak merawat kulit kita tidak memberikan nutrisi untuk kulit kita. Jadi, menurut aku boleh atau enggak itu ya boleh, tapi ya sunblock itu hanya sebatas melindungi, tidak merawat, tidak memberikan nutrisi gitu ya. Jadi ya kulit kita ya melempem gini aja gitu. Jadi menurut aku kalau mau benar-benar merawat yang namanya merawat kulit ya harus maksimal. Jadi harus ada skincare-nya juga, harus ada sunblock-nya juga gitu. Cara pakai exfoliant cream setelah atau sebelum serum Kak? Exfoliant cream itu setelah serum. Tapi exfoliant cream itu kan dipakai di malam hari. Nah, misal teman-teman pakai night cream juga boleh. Jadi pakai night cream dulu baru pakai exfoliant cream. Jadi serum, night cream atau exfoliant cream. Kalau nggak pakai night cream ya jadi serum terus langsung ke exfoliant cream gitu. Kak, kalau pakai exfoliant cream urutannya gimana? Kak, kalau pakai Moreskin yang pink. Nah, jadi kalau pakai Moreskin pink ya berarti tetap pakai setelah pakai cleansing, sabun cuci muka, serum, krim, baru pakai exfoliant cream. Pakai exfoliant cream paling terakhir di malam hari. Kak, kalau concealer sama sunblock mana dulu? Ini juga sama, sunblock dulu baru pakai concealer, baru pakai bedak atau mau pakai apa? Foundation, pakai BB cushion gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sekian live hari ini. Terima kasih karena luar biasa antusiasnya, banyak banget yang nonton sampai 100 lebih. Gitu, sampai 100 lebih yang nonton. Jadi teman-teman kalau masih mau bertanya boleh silahkan langsung ke WA ya. Tadi aku udah kasih WA-nya, teman-teman bisa langsung konsultasi di situ. Kalau mau tanya boleh. Mungkin aku cukupkan sekian supaya kita bisa melakukan aktivitas yang lain, kita bisa istirahat juga. Dan mungkin mau persiapan ada yang mau Jumatan mungkin ya barangkali yang nonton ini. Jadi aku sampai di sini dulu live kita kali ini. Terima kasih, bener-bener antusiasnya luar biasa. Yang bertanya juga banyak banget, yang nonton juga banyak banget, sampai 170-an tadi aku lihat, luar biasa untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa berguna untuk kita semua, untuk menambah ilmu teman-teman, terus bisa menjawab pertanyaan customer, jadi bisa closingan ya teman-teman semuanya, amin gitu ya. Teman-teman juga jaga kesehatan karena ini masih pandemi. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dimanapun teman-teman berada. Dan silakan konsumsi makanan yang sehat. Dan tentunya makanan sehat itu juga memberikan kulit yang sehat. Betul tidak? Betul gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku pamit undur diri. Sampai ketemu di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.